sesakit ini ya jadi pengantin kalau acaranya dirusak. Saya cuma nggak mau nanti ada orang lain yang ngebooking dia, yang memang cuma bikin satu acara dan pakai vendor dia, tiba-tibanya acak-acakan. Itu kasihan banget sumpah. Oke, kalau saya mungkin nanti masih bisa bikin acara lagi resepsi di Lampung, masih bisa ngobatin rasa sakit hati saya. Tapi coba kalau orang lain yang kayak gitu. Itu loh alasan saya kenapa saya bikin video, kenapa saya ngeviralin dia. Ngapain dia live streaming ngomong-ngomong, itu bukan salah saya. Terus salah siapa? Salah setan maksudnya. Salah setan gitu maksudnya. Heran banget sama manusia kayak gitu, bukannya sadar malah petentang-petenteng. Syukur-syukur kamu nggak saya tuntut. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali nggih. Nah, ini terkait ada salah satu, kalau saya ngomong sih kasus ya, atau tragedi lah intinya ya. Yaitu salah satu acara pernikahan yang mana pernikahan itu sakral teman semuanya ya, seumur hidup, artinya begitu ya. Tapi sakralnya di sini diubah menjadi kekecewaan. Kenapa kekecewaan? Nah, di sini yang saya akan sajikan ada salah satu acara pernikahan yang mana pemilik apa ya? Pemilik tenda atau owner dari salah satu dekor lah ya, yang bernama Nafa Wedding ya, itu memberikan suatu kecewaan terhadap si penyewanya teman semuanya ya, si pengantin begitu, sampai menangis. Karena apa? Tidak sesuai ekspektasi, begitu ya informasinya ya. Waduh, ini teman semuanya ya, apa gak nyesek ya, maksudnya apa enggak ini ya, kecewa banget teman semuanya, karena memang ini acara sakral ya, acara sakral yang mana acara ini seperti ini dihadiri banyak orang ya, tapi apa yang diimpikan tidak sesuai dengan di pikiran, intinya tidak sesuai dengan kenyataannya teman semuanya ya. Sudah membayar mahal-mahal tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, di sini saya akan sajikan di mana ketika saat pengantin perempuan ini sangat-sangat kecewa teman-teman, sampai nelpon ownernya, tapi ownernya itu ngeresponnya sangat slow atau santai. Komen-komentarnya itu seperti kayak ngantuk, meremehkan ya, ngenteng no kalau Jawanya gitu teman semuanya, sampai nangis teman semuanya ya. Begitu. Namanya Nafa Wedding ya. Nggak tahu lah saya lokasinya di mana. Mungkin teman semuanya tahu lokasi di mana, komen di bawah sini ya. Oke, seperti apa kala itu kekecewaan yang terjadi di salah satu pernikahan ini teman. Oke, tidak usah berlama lagi ya, langsung saja kita simak video, namun tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Monggo. Sama tamu-tamu ini udah malu loh. Akad jam 7, jam 8 aja dekor belum jadi. Ya, itu Tata beneran belum pakai baju. Belum. Gimana sih kakak ini ya? Ya memang bukan masalah saya nggak takut di viralin atau kayak gimana. Saya salah memang teh. Cuman saya jawab kalau misalnya saya datang situ tuh saya bisa apa? Saya kan koordinir. Loh, kok bisa apa gimana sih kak? Itu kan kewajiban kakak. Minimal ya kak, saya udah ingetin loh. Saya udah ingetin loh dari tadi malam. Ini gimana kak dekornya, kalau bisa jam 9 malam itu udah selesai. Kata kakak nggak tahu, nanti dulu, tunggu dulu, percayakan aja sama tim dekornya. Ini saya bangun jam 2 pagi untuk di make up ini. Ini saya make up udah selesai, tapi belum jadi-jadi itu dekoran. Iya teh, bukan masalah gitu. Itu kalau misalnya itu kan koordinir tim dari belakang. Maksudnya kalau secara saya tenaga fisik kan nggak bisa bantuin apa-apa gitu. Iya, seharusnya kakak bisa koordinasi. Kalau memang mobilnya macet, memang nggak bisa pakai mobil yang lain, cari alternatif lain. Ya terus kenapa belum datang kakak? Ya Allah kak. Itu yang apa, yang tadi itu apa, si tamu itu kan dari mobil yang lain juga kan. Itu dekoran deh kakak, lihat deh. Itu dekoran kayak dekoran ecek-ecek loh kak. Sumpah, malu-maluin tahu nggak? Masa sarung kursi aja kotornya, nauzubillah kayak gitu. Jangan ngajarin juga. Saya komunikasi dulu sama
itu. Jadi sih, ya makanya saya dapetin dulu pasti foto tadi yang Bapak ceritakan. Saya bilangnya Kalau nggak mau begitu ya ayah. Udah dibayar lunas malah kayak gini loh. yang sabar, banyak istighfar dari nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, banyak istighfar, nak, ya Allah. Sabar, Malu-maluin aja. udah, yang sabar, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Ini tempatnya di mana sih? Doa aja yang sabar ya. Nggak boleh nangis. Teh, malu nanti itu gimana itu owner ini kalau datang malu teh. Udah sampai lunas itu tapi nggak jadi loh, ngomongin saya loh. Udah itu lagi dikerjain Bibi, lagi dikerjain. Oke teman, di sini saya juga gak tega teman semua lihat ya. Ya gimana kalau terjadi pada kita semua ya seperti ini. Acara akan segera dimulai jam 7 sampai 8 masih belum selesai dekorasinya dan juga tutup ini kursinya teman. Itu katanya udah nggak layak sebenarnya ya. Aduh, di mana nih ya ownernya nah yang pemilik ini. Oh, kita di sini lihat nih. Ampun, seperti itu. Kotor banget teman semua. Hah, 30 juta sudah cash, dia udah bayar. Ini gimana konsepnya teman semuanya ya? Udah dibayar lunas 30 juta. Ampun ini. Oke. Jadi kalau kita bisa melihat di sini teman semuanya ya, tempat duduk atau kursi yang ada penutup atau bajunya lah itu kotor teman semuanya, kita lihat sendiri ya, gak mungkin kan lah tuan rumah di sini mau ngotorin lah ya. Aduh, gimana nih nanti tamu undangan ya, para walimaan itu undangan-undangan yang untuk berdoa itu kan mau duduk di sini ya, apalagi tamu dari pihak pria teman semuanya ya. Waduh, gimana malunya Mbak itu ya. Aduh, ini ya makanya ya siapa yang nggak sok teman semuanya di sini ya. Waduh, ini seperti ini teman semuanya ya. 30 juta, dekor masih belum selesai. Acara jam 7 jam 8 segera dimulai katanya informasinya. Aduh. Kan? Ampun. Mana modelnya? Coba kita lihat di luar. Masih berantakan teman. Masih berantakan ya. Lihat di luar nih. Masih berantakan. Alamak. Seperti ini ya. Penampakannya seperti ini teman. Di luar masih berantakan ya. Acara akan segera dimulai. Tapi apaan ini? Gak sesuai. Gimana?
nasibnya gimana ya para tukang dekor-dekornya nih loh. Maksudnya itu kan dari siapa? Nafa Wedding lah ya. Waduh, ini kan kotor teman. Sumpah nggak layak ini sebenarnya nih. Kotor-kotor benar. Oke. Nah, oke teman semuanya, kali ini kita coba untuk mendengarkan ya klarifikasi langsung dari pemilik atau owner dari Nafa Wedding ya, yang ya ini orangnya ya. Wah, kalau kita tadi melihat si mbaknya ini sangat kasihan sekali teman semuanya, sampai nangis ya lah teman semuanya. Oke, kita dengarkan bersama-sama nih ya klarifikasi dari pemilik ya. Oke, ini dia teman videonya. Owner dari Nafa Wedding, mohon maaf pada Teh Wiwin Wulandari karena mengambil paketan digital all package dari Nafa Wedding, tapi untuk hasil dekorannya itu kurang sesuai. Bukan nggak sesuai, nggak jadi, nggak layak. Dekoran kayak gitu kok nggak sesuai. Kalau nggak sesuai masih bisa saya terima. Ini beneran nggak layak dan nggak jadi. Bayangin aja jam 10 baru selesai ngedekor, apa itu? Jadi dari paket yang all package sekitar 30 jutaan itu akan saya berikan kompensasi sebesar 15 juta dan insya Allah ditransfer hari ini tanggal 15 Juni 2025. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Teh Wiwin dan keluarga atas dekoran yang kurang sesuai, kurang memuaskan, dan menjadi evaluasi saya dan tim untuk ke depan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau tunjukin paketan yang seharusnya aku dapat. Ini yang harganya lebih murah dari yang aku ambil ya. Itu pun layak dilihat. Sedangkan aku ngambil paketan itu, ini kalian lihat sendiri, itu ada lorongnya, ada apa namanya tuh, pokoknya ya pantas lah dilihat ya. Panggung aku nambah, ada pokoknya kotak amplopnya, dekorannya juga ya lumayan gitu. Makanya aku ambil dekoran di dia itu karena ya aku pikir untuk 200 orang 32 jutaan itu udah oke lah. Nggak taunya bener-bener di luar ekspektasi. Tuh lihat bagian depan pelaminan itu cantik gitu, ada foto boothnya juga. Seharusnya aku dapat foto booth 2 gitu, dapat foto yang bisa muter 360 derajat itu. Nah ini yang 21 juta aja bagus gitu kan. Kenapa giliran aku udah bayar lunas 30 juta lebih, 32 atau 34 gitu, itu kenapa hasilnya lihat, Allahu Akbar. Lihat ini bagian depan, Masya Allah jebol, kotor. Demi Allah sakit hati banget lihatnya. Lihat kursinya kotor banget. Mending lah kalau cuma cakar-cakaran kucing, ini bener-bener kotor kursi. Dan ini dekoran nggak selesai. Nggak selesai, tidak ada lorongnya, nggak ada sama sekali. Siapa yang nggak sakit hati? Lihat aja nih bagian depan, percuma ini ada yang nari-nari juga kalau dekorannya jelek. Jelek, nggak layak, jelek, sekali lagi jelek, nggak layak. Ini bunga nggak kepasang, bunga masih di karung, ini nggak ditutupin. Dan ya ini kalian bisa lihat panitia ngide pakai kursi apa, kursi tamu. Karena sampai jam 8 pun itu kursi pelaminan belum datang. Yang seharusnya akad jam 7 mundur jadi jam 10. Oke teman, kalau kita bisa melihat di sini ya seperti ini penampakan dan kondisinya ya seperti ini ya. Ada yang ngomong, terus Kak, buat apa kamu viralin? Terus kamu dapat apa? Gini ya guys ya, aku ngeviralin ini biar apa? Biar yang lain nggak ngerasain apa yang aku rasain. Karena apa? Dia ngomongnya dia bakalan tutup job, dia nggak bakalan terima job lagi, dia bakalan evaluasi dulu. Ternyata apa? Besoknya dia live streaming, coba bayangin, dan temen aku
teman aku komen, dia malah ngomong itu bukan salah kita, itu salah yang pasang tenda. Dari situ aku langsung fix ini harus saya viralin. Karena apa? Kasian catin-catin yang lain, kasian kalau ada yang ngalamin hal yang seperti yang saya alamin gitu. Itu tadinya saya udah ikhlas, udah sabar, udah mungkin udah takdir, tapi dengan dia nge-live streaming seperti itu, berbicara seperti itu, live streaming seperti itu, bikin klarifikasi yang nggak masuk di logika saya. Seolah-olah dia merasa paling tersakiti dan merasa paling saya sudah bertanggung jawab, sudah selesai. Itu bikin saya, oh my god, ini orang bener-bener nggak ada empatinya sama sekali ya jadi manusia. Udah ngehancurin pernikahan orang, masih bisa-bisanya dia bikin klarifikasi seperti itu, seolah-olah dia udah bertanggung jawab, merasa benar, merasa saya sudah bertanggung jawab, tapi pihak dari keluarga pengantin nggak mau. Itu pikirannya di mana? Itu. Dan buat temen-temen yang mau nikah, hati-hati sama vendor yang seperti ini. Jangan sampai. Udah, please. Saya juga dapat pelajaran bahwa kalau kedepannya ada acara, saya nggak akan mau ngelunasin pembayaran apapun. Udah, intinya kalian kalau mau acara wedding, acara atau apapun itu pakai jasa seseorang, please jangan dilunasin. Jangan dilunasin. Nanti mereka semena-mena. Udah, itu aja. Abis lihat klarifikasinya dari story Nafa Wedding, nggak jadi menyalahkan, ternyata emang dia udah berusaha memperbaiki dari awal. Tapi pihak pengantin nggak respon WA, menolak kursi ganti juga. Udah deal minta maaf dengan uang refund 15 juta. Kamu tahu nggak, emang uang 15 juta itu bisa membeli rasa malu, terus bisa membeli maaf, kata maaf dari saya. Dia minta maaf aja saya nggak jawab loh, asal kamu tahu ya. Kalau kamu nggak ada di lokasi, jangan asal komen, jangan asal ngomong. Jadi saya bikin tambah emosi, tambah panas. Kalian tahu nggak sih kenapa saya nge-up video ini? Kenapa? Harusnya kalau memang saya mau viralin dari awal pun, harusnya setelah dia transfer pun langsung saya viralin, itu sebenarnya bisa. Tahu nggak kenapa saya baru viralin sekarang? Karena kemarin dia itu live streaming. Dengerin, dia live streaming dan temen saya komen, nanya soal keadaan kemarin pas saya hari pernikahan, pas akad itu berantakan, itu kenapa? Terus dia ngomong dengan enaknya, dengan entengnya ngomong, itu bukan kesalahan dari kami, itu salah yang pasang dekor. Coba kamu pikir, kalaupun dia mau berusaha memperbaiki tanggung jawab, emang pantes jam 12 siang? Pantes pas lagi banyak-banyaknya tamu, pas lagi rame-ramenya tamu, terus dia nganterin tudung nasi, termos nasi, nganterin kotak amplop, nganterin kursi pelaminan, pantes angkat-angkatan jam 12 siang pas lagi rame-ramenya tamu, pantes. Semoga aja kejadian kayak gini nggak kamu alamin ya, biar kamu ngerasain, biar kamu tahu, walaupun uang udah, ibarat kata walaupun uang dikembalikan semua pun, itu nggak bakalan bisa ngebeli rasa malu, nggak bakalan bisa ngegantiin momen tersebut. Itu loh yang mau saya garis terangin itu. Kenapa saya sekarang bikin video? Karena saya nggak mau ya catin yang lain itu jadi korban dia. Karena kemarin dia ngomong dia nggak bakalan terima bookingan lagi, bakalan udahan dulu, bakalan evaluasi dulu. Tapi ternyata apa? Besoknya dia live streaming. Ininya di mana gitu? Ininya di mana? Hatinya di mana gitu? Kalau tahu dia bakalan buat klarifikasi, terus dengan klarifikasi yang semuanya isinya pembelaan, itu bukan klarifikasi ya, itu pembelaan namanya. Tahu gitu saya minta semua aja uangnya. Saya masih punya rasa kasihan loh. Saya mau minta uang 15 juta itu aja. Kamu tahu, saya ini masih punya rasa kasihan. Saya takut itu yang ngefotoin saya, yang jadi FG, yang jadi MC itu nggak dibayar. Saya takut, saya kasihan. Kenapa cuma saya minta setengah?
Padahal orang tua saya, saudara-saudara saya udah bilang tuntut aja, minta balikin semua uangnya, kalau nggak denda 2 kali lipat. Saya nggak sampai ke situ, hati saya nggak sampai ke situ. Ngelihat keadaan dia, nggak sampai hati saya ke situ, nggak sampai. Tapi kok kayaknya ini si Nafa Wedding ini malah nantangin, bikin eca-ecanya kayak klarifikasi, padahal pengen cari pembelaan. Ngapain bawa-bawa lagi hamil, bawa-bawa saya punya anak seumur 1 tahun, ngapain? Kalau memang kakaknya nggak bisa bertanggung jawab karena hal tersebut, nggak usah ngambil job, nggak usah banyak-banyak ngambil job. Tahu nggak? Acara akad itu nggak bisa diulang berkali-kali loh. Bukan kayak ulang tahun yang tiap tahun bisa dirayain sekali seumur hidup. Dan kamu tahu saya anak pertama dari keluarga saya, ibarat kata itu tuh acara pertama gitu loh. Saya cuma pengen pantes, bukan pengen yang kelihatan mewah, megah, bukan. Saya cuma pengen kelihatan pantes aja. Intinya itu. Dan harusnya kamu ngeliat ya, itu dekoran depannya aja itu udah kayak kandang ayam yang kotor, bolong, terus tambalan pakai apa itu, tali rapia. Kayak gila ya orang ini, masih sempet-sempetnya cari pembelaan. Saya tuh maunya dia tuh ngejelasin gitu loh, apa yang kurang di dekoran kemarin, seharusnya dapetnya ini. Tapi saya nggak sanggup, nggak ngasih seperti ini. Harusnya dia ngejelasin seperti itu, kalaupun memang mau klarifikasi. Ini saya bukannya iba, malah merasa kayak, oh orang ini nantangin saya ya. Nantangin saya, mentang-mentang udah dibalikin uangnya 15 juta, terus dia bisa semena-mena ngasih klarifikasi. Saya udah berusaha bertanggung jawab, mau kasih kursi tapi ditolak. Ya iyalah saya tolak jam 12 siang mau ngasih kursi. Orang lagi rame-ramenya tamu. Mikir aja sama otak dia. Taruh di mana otak dia itu? Lagi rame-ramenya tamu, terus mau angkat-angkatan meja prasmanan, baru mau masukin termos nasi, baru mau nganterin kotak amplop. Jam 12 siang loh, jam 12 siang, bukan jam 12 malam. Kocak banget ini ya si Nafa Wedding ini. Malah sok-sokan cari pembelaan. Saya pikir dengan saya bikin video kayak gini nih, dia ngerasa, oh iya saya salah, saya nggak akan ulangin lagi. Oh ternyata sesakit ini ya jadi pengantin kalau acaranya dirusak. Saya cuma nggak mau nanti ada orang lain yang ngebooking dia, yang memang cuma bikin 1 acara dan pakai vendor dia, tiba-tibanya acak-acakan. Itu kasihan banget sumpah. Oke, kalau saya mungkin nanti masih bisa bikin acara lagi resepsi di Lampung, masih bisa ngobatin rasa sakit hati saya. Tapi coba kalau orang lain yang kayak gitu. Itu loh alasan saya kenapa saya bikin video, kenapa saya ngeviralin dia. Ngapain dia live streaming ngomong-ngomong, itu bukan salah saya. Terus salah siapa? Salah setan maksudnya. Salah setan gitu maksudnya. Heran banget sama manusia kayak gitu, bukannya sadar malah petentang-petenteng. Syukur-syukur kamu nggak saya tuntut. Syukur-syukur saya ini nggak ngikutin omongan orang tua saya, minta balikin uang semuanya. Jam 7 akad, jam 7.45 aja kursi kamu belum kamu anter, dan kamu bilang saya mau bertanggung jawab tapi ditolak. Goblok banget sih. Nah oke, teman semuanya, jadi itulah barusan ya video yang bisa sajikan terkait di mana pernikahan dari Mbak Wulandini ya, kalau salah namanya ya, yang menyewa vendor yang bernama Nafa Wedding ya, yang tak sesuai ekspektasi. Namun di situ sudah dikembalikan separuh harga ya, karena memang dia udah bayar cash 30 juta dan dikembalikan oleh pihak Nafa Wedding 15 juta. Cuman masalahnya yaitu tadi Mbak ini menjelaskan bahwasanya tidak bisa dibayar dengan uang. Rasa malu ya memang teman semuanya ya, sakralnya itu satu kali seumur hidup lah intinya ya. Pernikahan itu kan sakral teman, cuma ya gimana ya, waduh. Ya udahlah, gimana tanggapan teman semuanya yang sekarang memang musim pernikahan, nikah ya, gimana tanggapan adanya seperti ini ya?
komen di bawah sini ya. Lokasinya nih di mana aja juga belum tahu nih. Sampai bertemu di video selanjutnya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.